Hai Style Lovers, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri sama penampilan kamu? Menurut kamu, definisi perempuan cantik itu seperti apa sih? Yuk kita dengarkan kisah para perempuan dalam merangkul kecantikannya. Mulai dari pengalaman pertama kali berhijab, penyintas perundungan, hingga pejuang jerawat. Dengarkan podcast Semua Bisa Cantik hanya di Spotify. Karena setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa kecuali. Halo teman-teman Stallovers semuanya dan mungkin selain Stallovers juga ada, pendengar podcast atau tadi juga ada nggak cuma perempuan ya hadir hari ini, ada laki-laki juga. Makasih untuk, ketertarikannya ikut, webinar hari ini dan tentunya kita walaupun mungkin dari secara topik kok kayaknya perempuan banget, tapi enggak ya. Ini bisa sangat applicable, dalam untuk diri sendiri dan tentunya dalam kita bermasyarakat gitulah ya, bergaul dengan siapapun. Sebelumnya perkenalkan aku Cherry Stylo, aku beauty writer dari Stylo Indonesia yang akan menjadi moderator dalam acara webinar Semua Bisa Cantik hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah meluangkan waktunya buat ikut acara hari ini. Buat pendengar podcast Semua Bisa Cantik mungkin juga udah nggak asing sama suara aku. Senang sekali akhirnya bisa menyapa secara langsung walaupun kita secara virtual hari ini ya. Terima kasih. Nah, di podcast season Stop Beauty Shaming kemarin itu ada banyak episode di mana aku bersama narasumber itu membahas soal self love. Tadi Kak Ido juga udah bahas ya, walaupun banyak perempuan tuh udah aware tentang self love, tapi kita kok masih sering menemukan kejadian di media sosial atau mungkin kehidupan sehari-hari di mana perempuan itu mengomentari penampilan perempuan lainnya. Atau mungkin bahkan kita sendiri nih juga kadang masih suka nggak sadar kalau kita suka membandingkan diri sendiri sama orang lain untuk merasa lebih baik gitu. Misalnya kayak tadi Kak Ido juga contohin ya, pikiran kayak, aku nggak segendut orang itu kan, atau misalnya kayak, jerawat aku tuh nggak separah dia kan, nah kayak gitu-gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita udah bisa menerima diri sendiri apa adanya dengan self love, harusnya kita juga nggak menunjuk kekurangan orang lain kan. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk bisa mencintai diri sendiri tanpa merendahkan orang lain, biar kita bisa membuat lingkungan yang lebih nyaman dan suportif sesama perempuan, alias women support women. Hari ini tentunya aku nggak sendiri, aku akan ditemani oleh psikolog yang juga udah banyak sharing lewat monolog di podcast Semua Bisa Cantik, yaitu Mbak Ayu Sutomo. Sebelum kita menyapa Mbak Ayu, aku bacakan dulu profil singkatnya ya. Oke, Mbak Ayu Sutomo MPSI, pembicara kita hari ini adalah seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga, sejak tahun 2012. Sudah menjadi psikolog klinis sejak tahun 2012, saat ini menjadi psikolog anak, remaja, dan keluarga di 3 generasi. Selain itu juga merupakan seorang psychologist expert speakers di talk show Kumpul Keluarga The ITV. Nah, itu tadi profil singkat Mbak Ayu, kita langsung sapa Mbak Ayunya. Halo Mbak Ayu. Hai Cherry. Hai, gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini baik. Cherry gimana? Iya, baik juga. Akhirnya kita ketemu lagi ya, Mbak, ya? Walaupun secara Heeh, virtual nih masih. nggak apa-apa ya, yang Iya, penting, bener. bisa ketemu, bisa saling silaturahmi, ketemu sama semua Mhm, style lovers juga, seneng banget ya hari ini. iya. Indo, Boleh, Mbak Ayu boleh sapa Stylovers dulu? Mungkin ada hai yang style. udah pernah ketemu di webinar Stop Beauty Shaming juga ya, Ya Mbak, ya? mungkin ada yang udah pernah ketemu dengan saya virtual atau mungkin ketemu langsung atau mungkin bersapa-sapa di media sosial. Kalau misalnya sekarang rasanya bersapa-sapa langsung tuh kesempatan langka dan berharga banget gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa ketemu di sini, mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan acara kita hari ini ya. Mhm. Nah, Mbak Ayu, aku kan tadi udah sempat intro nih, Kak Ido kan tadi juga sempat Mhm, intro soal topik hari ini gitu ya. Nah, aku mmm, pengen tanya nih, sama Mbak Ayu, sebagai mhm. seorang perempuan dan juga psikolog nih, kayak kasus-kasus kayak yang tadi dicontohin sama aku dan Kak Ido itu merupakan kasus yang sering ditemukan juga nggak sih di kehidupan sehari-hari Mbak Ayu gitu? Di kehidupan sehari-hari iya, kemudian pada saat berhadapan dengan kliennya juga iya, gitu kan. Seperti ada satu, apa ya, kalau kita bicara, di satu kelompok gitu kan, atau komunitas, di mana kok rasa-rasanya, eee, apa, hal-hal yang seperti tadi Cherry atau, Ido sampaikan tuh kok kenceng banget nuansanya kayak gitu. Sebenarnya kan itu sebagai satu hal yang kalau bisa dibilang nggak sehat banget ya. Karena sebenarnya benar seperti yang Cherry bilang tadi, seyogyanya kan sebenarnya kita sebagai,
perempuan layaknya itu adalah mendukung sama perempuan yang lain. Tapi seringkali yang terjadi adalah gitu kan ya, bukannya mendukung perempuan yang lain, yang justru attacking itu justru sesama Iya. perempuan. Kan sedih banget ya Mm-mm. kayak gitu. Harusnya kan nggak seperti itu gitu kan. Itu bukan sesuatu yang ideal untuk terjadi lah. Nah, makanya kita coba nih hari ini, kita lihat ada apa sih sebetulnya di balik kondisi-kondisi itu. Senangnya dibikin webinar ini adalah karena kita kan melihat tuh lebih dalam lagi. Karena gini, prinsipnya adalah ketika orang melukai orang lain gitu ya, Cherry ya. Uh, Biasanya orang yang menyakiti itu adalah orang yang sebetulnya dalam tanda kutip punya rasa sakit juga gitu. Nah, ketika kalau kemudian ada yang punya kebiasaan seperti itu, atau orang terdekatnya punya kebiasaan seperti itu, sehingga rasanya menyakitkan sekali buat kita. Kadang kalau dari sudut pandang psikolog gitu, kita suka ngelihatnya kalau ada orang yang demikian gitu kan ya, suka bilang, who hurt you? Siapa yang nyakitin Iya kamu? benar. Siapa sih yang berlaku begitu sama kamu, sampai kamu sebegitunya kepada Heeh. dirimu sendiri, Mm-mm. maupun kepada lingkungan terdekatmu. Jadi Iya. kadangkala kalau udah bisa, kadang-kala orang kan kesel gitu ya, kok gitu Mm-mm. banget sih gitu. Kalau melihat dari sudut pandang yang berbeda, kadang justru malah kok begitu, apa yang buat kamu terluka sedemikian dalam, sehingga pada akhirnya melakukan hal yang seperti itu untuk dirimu dan untuk orang lain. Itu nggak nyaman loh gitu. Terlihatnya aja gitu, seolah-olah seperti wah, powerful, kuat gitu. Tapi sebetulnya deep down inside ada loh sesuatu. Nggak menyamankan loh itu. Yuk kita kenalin yuk gitu. Jangan sampai jadi bagian yang kayak gitu. Bagus-bagus, Nah, alhamdulillah bisa menjadi bagian yang pada akhirnya justru supporting komunitas kita, supporting iya. sesama perempuan gitu, Hmm. Cherry. Nah, udah menarik banget tuh kan Stellavers teaser Udah dari pengen Mbak curhat Ayu. ya, Cher. Baru 5 Iya, menit loh. padahal Kayak baru love cuma banget dikasih gitu loh. teaser, tapi selain teaser soal topiknya, tapi dari cara bicara Mbak Ayu juga udah bikin kayak, aduh makin Iya, pengen tahu gitu. lebih banyak nih hari ini. Oke deh kalau gitu Mbak Ayu juga udah siap untuk sharing hari ini? Oke. Boleh. Nah, teman-teman Stylovers atau kakak-kakak semua, kalau punya pertanyaan boleh, disimpan dulu nanti, setelah sesi pemaparan, aku akan buka sesi Q&A, teman-teman boleh banget kalau mau, nyalain kamera dan pengen ngomong langsung nih sama Mbak Ayu, boleh banget, atau kalau misalnya yang pengen nyampein lewat tulisan aja, bisa lewat slido.com dengan kode hashtag tanya Ayustomo, nanti QR code-nya akan kita tampilkan lagi ya, biar lebih gampang. Oke deh, silakan Mbak Ayu, aku persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih Cherry. Terima kasih semuanya Style Lovers. Aduh, alhamdulillah punya kesempatan untuk ketemu di siang hari ini dengan bahasan yang demikian menarik gitu ya. Seperti yang Ido bilang tadi, Cherry juga udah sempat buka sedikit. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalau misalnya pemaparan materinya dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan ya. Nanti kalau Biar habis lama ini, biar dicurhatnya ya, lama Mbak, ya? dicurhatnya. Kalau ada pertanyaan, tanya jawab. Atau mungkin ada punya case yang aku mau cerita dong gitu, apa yang sedikit personal boleh ya, cerita boleh di DM juga, nanti nggak kita sebutin namanya, kita kita bisa mention di situ gitu. Kalau waktunya pasti ada ya cara. Iya, biasanya rebutan. Jadi Stylovers kalau disiapin dari sekarang, udah disiapin, nanti waktu masuk Q&A langsung raise hand gitu ya. Reason ya, oke. Nah hari ini kita akan bahas tentang self love dengan selfish. Kenapa sih bahasannya tentang self love? Tentang gimana sebetulnya kita mencintai diri sendiri gitu kan ya, itu adalah satu hal yang penting dan bukan satu hal yang selfish gitu kan ya. Nah kenapa perlu bagi kita untuk mampu menjadi individu yang cukup bisa mencintai diri? Karena prinsipnya seperti satu kondisi kalau orang lagi turbulence di pesawat, kemudian kekurangan oksigen, kan selalu sarannya adalah pakai dulu oksigen buat kita, baru kita akan selamatkan orang lain. Demikian halnya dalam kondisi kita secara psikologis. Cinta dulu yang cukup sama diri kita, baru kita bisa punya perasaan penuh, dan kita yang hadir penuh itulah yang mampu hadir untuk orang lain, berfungsi secara optimal dan baik. Nah, untuk bisa seperti itu, maka dasarnya adalah belajar untuk sayang sama diri, self love. Tapi itu bukan selfish gitu. Karena sekarang juga yang menarik gitu ya, bukan self love, seringkali aku deh self love gitu. Tapi pada akhirnya kok terlalu
apa ya, kalau misalnya apa namanya kuadran, ada yang kiri banget, ada yang kanan banget. Lo kok bilangnya self love gitu, seolah-olah gitu, tapi tanpa mengindahkan orang lain, tanpa memikirkan orang lain. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu adalah selfish gitu kan. Tapi kalau self love yang sehat itu sendiri nggak kok, jauh dari kata yang namanya selfish. Oke, kita akan bahas tentang berdamai menghargai kekurangan diri tanpa merendahkan perempuan yang lain. Yuk, next. Nah, ini bedanya antara si self love dengan selfish. Self love itu apa sih? Self love itu sebetulnya lebih kepada bentuk apresiasi dari diri kita gitu kan ya. Yang berupa tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Jadi ada satu tindakan yang kita lakukan bertujuan untuk membuat kita menjadi dan merasa lebih baik secara fisik, baik secara psikologis, dan secara spiritual. Jadi mencintai diri sendiri itu kalau misalnya kita lihat lebih mendalam implementasinya adalah tentang bagaimana kita mau mencoba untuk menerima diri kita tanpa kemudian membandingkan diri kita dengan lingkungan sosial yang ada. Lalu kita juga merasa cukup berharga, cukup bangga atas diri kita dan pencapaian yang kita lakukan. Melakukan sesuatu karena memang kita mau untuk melakukan itu, bukan bersibuk untuk karena mendapatkan pengakuan dan mendapatkan apa dalam tanda kutip ya kebanggaan dari orang lain sekitar atau apa gitu. Sehingga mencintai diri juga memberikan validasi pada diri kita dan mengakui bahwa nggak apa-apa untuk sesekali merasa ragu pada diri sendiri. Jadi kalau orang seringkali bertemu gitu ya dalam kasus-kasus di meja praktek itu orang-orang yang sangat keras terhadap dirinya sendiri gitu. Pakai standarnya tinggi, ketika kemudian tidak sampai standar itu atau karena emang nggak bisa nyampe ke situ, seperti yang tadi Ido atau Cherry bilang, justru pada akhirnya merendahkan orang lain untuk sampai ke situ. Nah itu sebenarnya eman-eman dirinya gitu. Orang Jawa bilangnya eman-eman, tayang-tayang gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai self love, kita melakukan sesuatu tindakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan kita baik secara fisik, psikologis dan spiritual, dan kemudian kita juga melakukan sesuatu tanpa diri kita melakukan sesuatu tanpa melakukan pembandingan terhadap orang lain, kemudian kita memberikan validasi pada diri kita gitu, dan kita juga nggak ragu untuk meminta bantuan dalam taraf yang wajar, kemudian kita juga tidak merasa bahwa nggak pernah sama sekali boleh buat salah atau apa, enggak seperti itu. Orang yang cukup mencintai diri sendiri bisa sangat maklum bahwa ya emang gak ada yang sempurna gitu kan, jadi nggak kenapa-kenapa gitu. Nah beda halnya dengan selfish. Ketika kita sudah berbicara mengenai selfish, maka gitu ya bentuk fokus perhatiannya itu lebih kepada keinginan, kebutuhan dan kesejahteraan diri kita sendiri, yang pada akhirnya tidak jarang kemudian kita mengabaikan kebutuhan juga perasaan orang lain. Kayak tipis-tipis gitu ya, katanya harus cinta diri sendiri, kemudian nggak mengabaikan orang lain. Tapi gimana dong kalau misalnya terlalu fokus diri sendiri, nanti dibilangnya apa namanya selfish atau hanya mementingkan diri sendiri tanpa membutuhkan kebutuhan orang lain gitu. Nah emang sih kalau misalnya kita lihat apa namanya batasannya tipis sekali sehingga sulit banget, agak sulit gitu untuk didefinisikan. Oh yang ini tuh yang benar-benar self love, yang ini benar-benar ini yang namanya selfish gitu. Tapi sebetulnya ketika fokusnya tidak hanya terhadap diri kita sendiri, kita juga masih mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita, keperluan orang-orang di sekitar kita, kebutuhan orang-orang di sekitar kita, kesejahteraan orang-orang di sekitar kita dalam taraf yang cukup. Pada akhirnya tidak juga berlebih ya memperhatikan itu bisa kita bilang enggak kok, itu nggak selfish sepanjang itu masih dalam tataran atau tatanan yang cukup. Nah kalau kemudian berlebihan itu nggak baik sampai pada akhirnya misalnya membuat kita kok kayaknya harus selalu mengikuti apa kata-kata orang lain ya sampai lelah sendiri, atau ada orang lain yang sampai mengeluhkan kita seperti seolah-olah kok nggak peduli sama orang-orang yang lain ya. Nah itu juga apa namanya kurang tepat. Jadi adanya di tengah-tengah gitu, tengah-tengah kuadrannya, nggak terlalu ekstrim kiri, nggak juga terlalu ekstrim kanan. Karena yang namanya dinamika psikologis itu kan panjang ya, besar, nggak harus yang hanya kanan atau kiri saja, tapi ada di tengah-tengah dan kemudian menjaga itu supaya tetap sehat, cukup dan stabil gitu. Next slide. Nah, kalau kemudian pada akhirnya bicara mengenai selfish itu yang kayak gimana Mbak? Yang pada akhirnya self love-nya yang kayak gimana Mbak? Yang pada akhirnya jadi selfish gitu. Itu adalah ketika
cinta pada dirinya itu berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan sebenarnya nggak baik. Termasuk juga cinta terhadap diri yang berlebihan, yang pada akhirnya tidak mengindahkan orang-orang lain, kemudian eh, membuat satu kondisi menjadi tidak produktif lagi gitu kan, atas nama self love, kemudian enggak, aku nggak mau karena aku mengikuti perasaanku gitu kan, akhirnya tidak produktif, tidak maju, kemudian banyak hal-hal yang pada akhirnya tertinggal, tapi kemudian nggak meraih sesuatu jadi lebih baik gitu, tapi bilangnya karena self love gitu kan, aku sayang sama diriku, moodku lagi nggak bagus, kondisiku lagi nggak enak, jadi udah aku nggak mau lakuin ini aja. Jangan, itu suatu hal yang keliru gitu, karena sebetulnya tadi kalau kita balik ke self love tadi, self love adalah ketika kita melakukan sesuatu baik secara fisik, kognitif, spiritual, psikologis, yang pada akhirnya membantu kita menjadi individu yang lebih baik. Nah, itu yang kita bilang sebagai si self love. Nah, seimbangkan self love dan selfish sehingga tidak menjadi bad selfish. Kemarin pada saat mempersiapkan materi ini, saya sempat membaca sebuah riset yang ditulis dalam bentuk artikel. Jadi katanya yang namanya selfish itu ada yang bad selfish, ada yang neutral selfish, ada yang good selfish. Kenapa? Karena katanya kalau misalnya orang nggak mempedulikan diri sendiri dan terlalu banyak mengorbankan diri bagi orang lain pun, itu tidak sehat untuk kita secara psikologis. Nah, makanya ada kala-kala waktunya di mana memang kita perlu untuk mempertimbangkan keberadaan diri kita dan kenyamanan psikologis kita. Itu yang kita sebut sebagai si netral selfish-nya. Bukan juga yang bad selfish tadi, yang terlalu banyak memberikan spot pada diri, sehingga pada akhirnya mengabaikan keperluan atau kepentingan orang lain. Jadi di sini seninya gitu. Kayak seni untuk menyeimbangkan gimana agar kita tetap bisa mencintai diri kita, kemudian kita tetap sayang sama diri kita dan melakukan hal-hal gitu ya yang baik untuk diri kita tanpa merugikan orang yang lain, seperti itu. Next slide. Nah, kalau ditanya terus kalau orang mencintai diri itu manfaatnya apa, Mbak? Gitu kan. Sebetulnya apa sih manfaat dari si self love ini gitu. Satu yang jelas seperti yang tadi udah dibahas di depan ya, kita nggak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan benar, dengan tepat dan dengan baik gitu kan ya. Sebelum kita menjaga diri kita, salah satu bentuk menjaganya adalah dengan mencintai diri kita. Salah satu bentuk mencintainya diri kita adalah dengan menerima kekurangan kita. Menerima bukan berarti bulat-bulat ditelan diterima gitu kan ya, tapi kita sadar bahwa oh ya, nggak semua orang itu sempurna loh, nggak apa-apa, orang itu punya kelemahan, orang itu punya kekurangan, it's really okay loh untuk kayak begitu, nggak mesti segala-galanya harus baik dan segalanya harus sempurna, tapi tetap mengambil sikap untuk tahu bahwa oh kekuranganku di sini, kalau terus dibiarkan ini kurang baik, maka saya melakukan sesuatu untuk mengembangkannya agar menjadi lebih baik. Jadi menjaga itu agar tetap seimbang dan stabil gitu. Nah, itu yang kita kayak dibilangnya seni mencintai diri sendiri gitu. Nah, itu saya lebih senang bilangnya gitu. Jadi seperti sebuah arts gitu, sebuah seni untuk kita mampu mencintai diri kita. Oke, next. Di beberapa riset disampaikan bahwa si self-love ini berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Ini jelas banget. Ketika kita nggak mampu untuk kita tidak mencintai diri kita, tidak memberikan kesempatan bagi diri kita untuk merasa wajar dengan segala kekurangan yang kita miliki, berusaha untuk menerima itu, tapi bukan berarti menerima bulat-bulat tanpa melakukan perubahan apapun gitu kan ya. Kita belajar untuk menerima bahwa nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan ya. Sehingga nggak perlu juga bagi kita untuk merendahkan orang lain atau menjatuhkan orang lain untuk terlihat atau terkesan sempurna, tentunya kesejahteraan psikologis kita akan menjadi jauh lebih baik. Penerimaan diri itu selalu berkaitan dengan psychological well-being yang lebih bagus. Orang-orang atau individu yang mampu untuk menerima dirinya dengan baik, maka umumnya dia akan lebih sejahtera secara psikologis. Kaitannya nanti akan lebih happy atau lebih mudah untuk merasa berbahagia. Kemudian juga selain lebih mudah untuk merasa berbahagia, dia bisa lebih hadir penuh dengan lingkungannya, lebih mampu untuk menikmati momen-momen yang ada
saat itu gitu. Jadi lebih menikmati momen-momen kehidupannya dan pada akhirnya ya psychological well-being-nya akan menjadi jauh lebih baik. Karena individu dengan skala self love yang rendah itu cenderung akan sangat mudah mengkritik diri, menjadi people pleaser, kemudian menjadi perfeksionis. Nah, bentuk tidak sehatnya adalah ketika mudah mengkritik diri, bentuk tidak itu kan masuk ya ke internal. Ke eksternal bentuknya apa? Kadangkala ketika itu nggak cukup gitu kan ya, masih butuh dan kemudian sibuk untuk membandingkan, pada akhirnya keluar tuh output-output perilaku seperti apa yang disampaikan sama Cherry dan Ido tadi. Ada yang akhirnya jadi harus menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik gitu, harus merendahkan atau menjelekkan orang lain untuk merasa lebih oke gitu, padahal itu enggak seperti itu gitu. Nah, karena kalau orang yang angka self love-nya rendah, kalau misalnya teman-teman iseng gitu ya, punya waktu untuk browsing atau untuk googling, boleh untuk dicari mengukur self love itu udah ada alat ukurnya. Jadi bisa untuk diukur seberapa berbaik hati kita pada diri kita, seberapa sayang pada diri kita. Nah, kalau skala self love yang rendah itu juga biasanya membuat individunya dia kemudian terus-terusan menyangkal perasaan dan kebutuhan. Enggak kok, aku nggak gitu, aku nggak sedih, aku nggak kenapa, aku nggak apa gitu, aku nggak butuh bantuan orang lain, aku biasa aja. Padahal kan sebetulnya yang namanya emosi memang sudah rumusnya untuk dikeluarkan atau di venting out. Nah, cuma cara mengeluarkannya harus tepat. Kadang-kala orang dengan skala self love yang rendah itu akan sangat kesulitan untuk mengakui perasaan-perasaan dalam dirinya dia gitu. Jadi penuh penyangkalan, capek loh kayak gitu, lelah sekali, melelahkan. Nah, self love ini merupakan sebuah fondasi untuk bisa menjadi asertif, untuk dapat membuat batasan, bisa juga melakukan self care, meraih tujuan dan melakukan sesuatu sesuai dengan minat kita tanpa karena atau bukan karena kita mengejar mati-matian validasi dari orang lain gitu kan ya, sehingga kita bisa merasa cukup bangga atas pencapaian kita, atas diri kita, dan kita mampu untuk menghargai diri kita dan orang lain. Ketika kita sudah cukup merasa bangga terhadap pencapaian kita merasa bahwa oh ya nggak apa-apa, setiap orang beda-beda. Ada yang hebatnya ini, ada yang hebatnya itu, ada yang jagonya ini, ada yang jagonya itu, gitu kan ya. Kita bisa punya kesadaran bahwa oh ya punya kelemahan diri ya itu nggak apa-apa. Mungkin aku emang nggak jago di sini, tapi aku mungkin Tuhan anugerahkan kebaikan-kebaikan yang lain dalam diriku, gitu kan ya. Sehingga nggak repot lagi untuk kemudian berusaha atau mencari celah-celah di mana menjatuhkan orang lain, di mana pada akhirnya membuat orang lain merasa dia tuh begini, masih bagus aku kan, masih kayak gitu. Itu adalah apa ya, bentuk dinamika yang sangat melelahkan sekali dan tentunya tidak menyamankan bagi orang-orang di sekitar kita juga. Oke, next. Nah, lalu gimana sih gitu kan, pertanyaannya pada akhirnya kan gini, terus gimana Mbak sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan diri kita, untuk mampu mencintai diri kita, untuk menerima bahwa diri kita itu punya kekurangan gitu, dan itu nggak apa-apa banget bagi kita untuk punya kekurangan dan untuk gagal di satu aspek, sehingga nggak perlu lah bagi kita untuk menjelekkan orang lain gitu atas kegagalan kita itu. Nah, kalau mau berdamai dengan diri, sebetulnya kuncinya adalah berkenalan dulu dengan diri kita. Nah, pahami dulu apa sih yang membuat kita, kalau kita merasa gitu ya, kita sangat sulit untuk mampu menerima bahwa ada kekurangan, punya kekurangan itu wajar, nggak apa-apa gitu loh. Ada hal-hal yang mungkin memang nggak sesuai itu dengan apa yang memang kita miliki gitu kan, apa yang menjadi standar gitu. Dan semua orang juga pasti punya kekurangan-kekurangan yang lain. Jadi nggak usah bersibuk untuk membandingkan atau apa. Kunci paling utamanya adalah kita kenal dulu deh sama diri kita. Karena dengan kita kenal, maka kita akan lebih mudah untuk menerima. Oh, ternyata saya begini karena ini. Jadi pahami hal apa yang membuat kita sulit untuk mengasihi dan mencintai diri kita. Nah, bentuknya biasanya gitu kan ya, kalau orang yang kesulitan untuk sayang sama diri gitu ya, disadari atau tidak gitu, bentukan-bentukan perilakunya itu seringkali mencakup keempat hal ini. Jadi nggak sayang sama diri sehingga pada akhirnya sulit untuk memberikan batasan atau boundaries. Kemudian nggak sayang sama diri, pada akhirnya sibuk mengkritik diri kita sendiri.
Nggak cukup di situ, kadang pada akhirnya melakukan pembandingan sosial dan mengkritik orang lain. Outputnya seperti itu. Itu kan udah output yang kaitannya sama eksternal lagi ya. Kenapa? Karena atas tindakan itu akan sangat mungkin ada perasaan orang yang terluka. Ada hati orang yang menjadi sedih. Ada orang yang kemudian merasa kok gitu ya gitu. Ada stimulus, berarti akan ada respon dari lingkungan sekitar yang kemudian berpikir kok seperti itu. Padahal dasarnya adalah karena banyaknya kritik terhadap diri gitu kan. Kemudian bentuk kesulitan self love itu adalah sangat mengejar penerimaan kelompok. Harus banget untuk diterima yang sampai begitu. Akhirnya sangat sangat keras terhadap diri, itu sangat butuh penerimaan kelompok. Ada juga yang bentuk self love yang kesulitan untuk self love karena kaitannya dengan sulit untuk merasa aman dan dapat percaya begitu dengan apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, kalau kemudian kita lihat kenapa sih orang biasanya sangat sulit untuk bisa mencintai dirinya sendiri? Kenapa bisa sangat keras terhadap diri? Kenapa bisa sangat kejam gitu terhadap diri sehingga sibuk mengkritik diri, nggak mampu untuk buat batasan terhadap orang lain. Yang buat batasan tuh kayak selalu merasa nggak enak kalau misal melakukan rejection atau penolakan. Nggak bisa asertif gitu terhadap orang lain. Ada kekhawatiran-kekhawatiran merasa bersalah atau mudah sekali untuk merasa bersalah sehingga pada akhirnya mengorbankan diri sendiri untuk kemudian memenuhi apa yang menjadi tuntutan lingkungan sekitar atau tuntutan orang lain. Kalau diri kita masih bisa mentolerir itu ya it's just fine. Tapi kan lama-lama orang kadang-kala drowning dengan itu semua. Nah, tapi udah mau bikin batasan, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Saya seringnya malah jadi ngerasa bersalah Mbak kalau misal habis menolak orang atau apa gitu kan. Nah, itu biasanya gitu ya, yang 4 itu kaitannya banyak dengan inner child atau berasal dari bagaimana kita menghayati atau penghayatan diri kita dengan figur terdekat kita di masa kecil. Seringkali gitu kan ya, ada pembentukan pola inner child yang merasa bersalah atau guilt, sering disalahin terus, apa-apa disalahin mulu gitu kan ya. Sehingga pada akhirnya kalau melakukan penolakan gitu, suka atau menyampaikan sesuatu, aku takut disalahkan, atau justru kebalikannya gitu, memanipulasi orang lain untuk membuat orang lain itu merasa bersalah terhadap diri kita. Nah, itu biasanya kaitannya dengan si inner child yang perasaan bersalah. Ada juga yang pada saat masa kecilnya gitu, banyak yang arahnya itu di pengabaian atau diabaikan. Nah, pengabaian ini gitu kan ya, sering membuat individu tumbuh dewasa menjadi takut untuk takut untuk ditinggal, takut untuk ditelantarkan lagi seperti itu, sehingga punya tendensi untuk mengorbankan diri untuk orang lain. Atau gitu, ada yang neglect itu kayak ada penolakan gitu, sehingga sering membuat kita merasa menganggap diri kita itu rendah karena sering ditolak pada saat masa kecilnya, merasa rapuh, nggak punya power, nggak punya kekuatan. Atau ada yang punya trust issue, sulit untuk minta bantuan sehingga pada akhirnya walaupun udah secapek-capeknya apapun meminta bantuan itu rasanya tabu buat individu tersebut. Enggak, aku harus bisa sendiri. Enggak, aku harus bisa untuk melakukan sendiri. Aku harus bisa melakukan ini semua sendiri gitu. Ya padahal kan meminta bantuan itu enggak apa-apa ya. Meminta bantuan itu tidak pernah membuat kita merasa lemah atau membuat kita menjadi lemah gitu. Tapi ada beberapa orang tertentu yang memang punya isu tersebut nggak pernah mau untuk meminta bantuan karena merasa bahwa nanti kalau minta bantuan aku dianggap sebagai lemah seperti itu. Nah sehingga jadi akhirnya berbalik ke diri sendiri, berat semuanya dijalani sendiri. Ketika udah nggak tahan, defense mekanismenya apa atau mekanisme pertahanan dirinya apa? Ya beberapa perilaku yang tadi keluar, yang dia nggak lebih bagus dari aku, aku masih lebih bagus kok dari dia, aku masih lebih oke kok dari dia, sehingga pada akhirnya seolah-olah kok jahat banget ya sama orang lain, kok tega ya menjatuhkan orang lain, kok tega ya gitu melihat orang hanya dari sisi negatifnya saja. Nah ini yang tadi sempat saya bilang di depan bahwa ketika ada perilaku tersebut dari orang yang secara intens, secara sering, dan kemudian menjadikan hal-hal tersebut menjadi sebuah pola perilaku, sebetulnya harus dicarinya ke dalam. Who hurt you? Siapa yang melukaimu? Siapa yang kemudian
membuat kamu memiliki beliefs seperti itu? Karena selalu beliefs behind behavior. Selalu ada beliefs tertentu di balik perilaku tertentu. Selalu ada keyakinan tertentu di balik sebuah perilaku. Termasuk perilaku ketika kita menjatuhkan orang lain. Termasuk perilaku ketika kita julid sama orang lain ya. Perilaku ketika kita melihat orang lain itu sepertinya selalu mencari kekurangan-kekurangannya. Atau perilaku ketika kita sedih lihat orang senang, senang lihat orang sedih. Beliefs-nya apa sih? Nah, beliefs itu biasanya dibentuk dari mana? Beliefs itu biasanya dibentuk dari ya pola pengasuhan kita. 2 tahun sampai 5 tahun menjelang SD. Dan pengalaman-pengalaman persepsi-persepsi yang seperti itu gitu kan ya terbawa sampai dewasa. Nah, kadang-kala jeleknya adalah gitu ya, karena itu sudah terinstall menjadi sebuah pola otomatis di dalam diri kita, yang kalau nggak disadari, kita membawa pola itu sampai dewasa. Membawa defense mechanism yang nggak tepat itu sampai dewasa. Yang pada akhirnya itu menyakiti orang lain. Padahal itu udah nggak tepat lagi. Disakitinya dulu di masa kecil, tapi pola perilakunya terbawa sampai sekarang. Makanya ketika ada pola yang seperti itu, pertanyaannya sebetulnya lebih kepada siapa sih yang nyakitin kamu dulu? Kok sampai harus memiliki beliefs yang seperti itu dan menunjukkan behavior yang kurang tepat dan kurang menyenangkan tadi. Gitu. Nah, pahami dulu beliefs-nya. Pahami dulu apa yang membuat kita menjadi seperti itu. Atau kalau orang terdekat kita pahami, kenapa sih dia bisa seperti itu? Ada apa sih di dulu? Ada apa sih di baliknya? Ada apa sih di dulunya? Kalau bicara dengan psikolog klinis dan basisnya anak remaja keluarga gitu kan ya, itu akan larinya merunutnya sampai ke masa remajanya, masa kanak-kanaknya, karena itu semuanya align dengan perilaku sampai di dewasa sekarang ini. Semua perilaku yang terbentuk di kita itu umumnya adalah berasal dari penghayatan atas apa yang terjadi di masa kecil kita dulu, begitu. Nah, kalau sudah paham akarnya di mana, coba untuk diresapi, begitu kan ya. Beliefs yang kita yakini itu tepat atau tidak. Kalau memang tepat, tentunya tidak akan menyakiti dirimu dan tidak akan menyakiti orang-orang sekitarmu loh. Kalau tidak tepat, apakah mau terus dipertahankan beliefs tersebut? Harusnya tidak. Dan diganti dengan beliefs yang baru. Salah satu cara menggantinya adalah dengan mengenal yang namanya self-compassion atau seni untuk berbaik hati pada diri sendiri. Jadi melatih diri kita untuk baik sama diri kita. Bilang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa kok kalau misalnya sekarang gagal, kita belajar yuk evaluasi apa yang menjadi penyebab kegagalan, lalu gitu kan apa yang bisa kita perbaiki. Nah, melatih itu semua, berbaik hati sama diri kita gitu. Itu yang kita sebut sebagai self-compassion. Nah, selain dimulai dari pikiran gitu kan, berbaik hati pada diri dari kognitif atau pikiran, berlatih juga bagi kita untuk melakukan self-care atau melakukan hal-hal yang mampu membuat kita menjadi individu yang lebih baik gitu. Kalau self care orang sering bilangnya ya aku mau self care dulu gitu ke salon atau apa. Sebenarnya bukan itu loh. Bukan hanya itu maksudnya. Oke, kalau yang namanya self care itu bangun pagi itu self care, olahraga itu self care, segala sesuatu fisik, psikologis, kognitif gitu kan, emosi, spiritual yang membantu kita membuat jadi lebih baik, ya itu adalah bagian dari kita merawat diri kita begitu. Next. Oke, lalu bagaimana sih sebetulnya implementasi perilakunya, Mbak? Gitu kan? Apa yang bisa dilakukan dalam bentuk implementasi perilaku nih kalau kita mau latihan self love ini gitu. Yang pertama gitu, berlatihlah untuk melakukan afirmasi positif bagi diri kita. Nggak apa-apa loh untuk bilang pagi-pagi gitu. Biasanya kalau saya sarankannya ke klien itu pagi dilakukan. Oke, terima kasih atau pagi atau nggak malam. Kalau malam terima kasih ya Ayu hari ini udah lakukan seminar, udah kasih webinar, udah lakukan yang terbaik. Kalaupun tadi ada salah-salah gitu kan ya, tapi itu yang terbaik kamu lakukan. Insya Allah salahnya di mana kita evaluasi. Nanti kita perbaiki lagi. Apa yang salah, apa yang kurang. Insya Allah bisa kita perbaiki. Jadi mengafirmasikan diri secara positif itu penting untuk dilakukan. Lalu berlatihlah untuk memaafkan diri sendiri. Jadi
latihan bagi kita untuk it's okay loh untuk bikin salah. Karena beberapa orang yang memang tumbuh dari lingkungan masa kecil yang sangat perfeksionis, yang sangat tidak dapat mentolerir kesalahan, kemudian punya standar yang sangat tinggi atau set standar yang sangat tinggi di masa kecilnya oleh orang-orang terdekatnya, seolah-olah tuh nggak pernah ada kesempatan kedua gitu. Akhirnya sangat sulit untuk bisa memaafkan diri. Dan itu kan berat banget ya, nggak maafkan diri. Kan nggak mungkin bahwa kita tuh nggak bikin salah tuh nggak mungkin. Itu udah masuknya dalam misbelief saja. Satu beliefs yang salah gitu, bahwa kita tuh nggak boleh bikin salah. Gimana gitu? Namanya hidup kan pasti bikin salah ya. Nah kalau bikin salah kan harus dimaafin, maafin diri kita. Lalu kita bisa memahami kebutuhan diri kita. Kita tuh butuhnya apa sih? Nah lalu menumbuhkan sikap mencintai diri dalam keseharian gitu kan. Yang lainnya adalah berlatih asertif dan membuat batasan. Ini juga penting. Beberapa orang tertentu tuh sulit untuk membuat batasan. Membiarkan banyak informasi, banyak hal itu masuk ke dalam diri kita. Nah, kadang-kala kalau kita ngerasa udah terlalu penuh dengan urusan yang sebetulnya bukan urusan kita gitu, nggak apa-apa banget loh untuk bikin batasan. Kita nggak perlu tahu semua hal, dan nggak perlu tubir untuk semua hal turut bicara gitu sih, ini ada problem kita ikut komentarin atau apa, nggak perlu untuk seperti itu. Berlatihlah untuk membuat batasan. Batasan itu bisa batasan secara fisik. Kita memilih untuk, saya nggak mau ketemu kamu dulu. Batasan secara emosi, kayaknya saya cukup dengan dia kenalnya segini aja gitu kan. Batasan secara media sosial itu juga penting. Sebelum tadi baca mengisi webinar ini saya sempat baca-baca tentang social media boundaries. Ternyata sekarang ada hal yang harus jadi highlight juga gitu kan ya, yang namanya sih social media boundaries. Seberapa jauh kita mau memanfaatkan sosial media untuk diri kita, itu membawa kesejahteraan psikologis yang lebih baik atau tidak. Kalau tidak membawa kesejahteraan psikologis yang lebih baik buat diri kita, nggak apa-apa banget untuk stop dan berhenti dulu. Gitu. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap mencintai diri dalam keseharian? Memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan diri. Ingat, hanya individu yang penuh, yang mampu untuk hadir penuh bagi lingkungannya. Kalau kita ibu, ketika kita penuh, maka kita bisa hadir penuh untuk pasangan dan anak-anak kita. Kalaupun memang belum menikah, untuk keluarga, ketika kita menjadi individu yang baik, berbahagia, cukup menerima diri, maka kita akan hadir lebih baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi yang jadi prioritas adalah ya kesejahteraan diri kita dulu. Dan berlatih untuk meminta bantuan. Beberapa orang sulit untuk meminta bantuan karena false beliefs yang dimiliki terkait dengan pola pengasuhannya masa dulu. Nah, itu juga perlu untuk dilatih. Buat beberapa orang minta bantuan bukan suatu hal yang sulit, tapi buat beberapa orang yang lain, minta bantuan itu seperti sebuah hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Kenapa? Karena ternyata root berpikirnya, beliefs-nya adalah minta bantuan itu lemah. Minta bantuan itu nanti ditolak. Karena seringnya gitu ya, dapat penolakan pada saat menerima bantuan gitu. Meminta bantuan, sehingga pada saat mau minta bantuan, beliefs-nya udah nggak, nanti ditolak. Padahal kan yang nolak orang di masa lalu ya. Orang yang di masa sekarang kan adalah orang-orang yang berbeda ya. Bukan orang yang sama dengan orang yang di masa lalu yang dulu pernah menolak kamu. Kenapa kemudian orang yang ada di masa lalu dihadirkan di masa kini? Padahal kamu udah hidup di waktu yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, di musim yang berbeda gitu kan, di kehidupan yang udah nggak sama lagi kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang, karena udah berkembang, udah berubah menjadi lebih baik gitu. Nah, kenapa belief selamanya yang memberatkan dirimu masih kamu pertahankan? Nah, itu juga. Nah, kemudian memvalidasi perasaan. Beberapa orang nggak mudah untuk mengakui bahwa aku sedih, aku marah, aku kecewa karena dia lebih baik daripada aku. Nggak apa-apa loh, wajar. Misalnya kita merasa aku sedih banget udah melakukan sesuatu yang baik, tapi kok masih sepertinya dia jauh lebih baik dari aku. Oh ya, ya nggak apa-apa mengakui perasaan itu. Tapi kemudian tidak dibablasin ke arah, oh karena dia nggak bisa, dia lebih baik dari aku. Akhirnya respon-respon negatif yang pada akhirnya keluar gitu. Nah, itu tidak baik. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan sikap mencintai diri dalam keseharian, yang lain adalah buat pilihan-pilihan yang sehat. Berani untuk membuat pilihan-pilihan yang memang mensejahterakan diri kita. Kemudian kita berlatih untuk menerima kekurangan diri kita juga, serta membuat harapan-harapan yang realistis terhadap diri. Karena kadang-kala orang-orang tertentu yang sangat-sangat high standard gitu kan ya, itu kasih harapan tuh
untuk diri sendiri tuh tinggi banget gitu, target banget gitu kan. Nah, itu yang cukup berat gitu untuk diri kita. Jadi ya harus belajar untuk buat harapan yang realistis. Oh ya, saya tahu harus apa, saya tahu harus gimana gitu. Nggak apa-apa punya tujuan, nggak apa-apa punya target, tapi dilihat juga itu akan membuatmu menikmati perjalanan prosesnya nggak? Kalau pada akhirnya target-target yang dibuat itu justru membuatmu tidak menikmati prosesnya, membuatmu sungguh menjadi sangat-sangat berat menjalani itu, coba reevaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dengan itu semua. Walaupun setiap orang nggak sama. Ada beberapa orang yang justru sangat menikmati ketika dikasih standarnya itu tinggi. Ya nggak apa-apa. Berarti memang orang yang seperti itu kan kita nggak bisa samakan. Setiap orang itu adalah orang-orang atau pribadi yang sama. Gitu. Next. Nah, kalau kemudian itu tadi untuk diri kita, yang ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kita sebagai sesama perempuan. Nah, yang paling penting pertama dilakukan adalah kurang-kurangin kebiasaan yang mengurangi kebiasaan yang kurang baik dalam lingkungan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat seperti saling menyalahkan, belum apa-apa udah judgement, kemudian bergosip gitu kan ya. Memang sebetulnya kalau berbicara mengenai gosip itu sendiri namanya makhluk sosial. Kalau bicara mengenai fitrah yang makhluk sosial kan memang selalu melihat di sekelilingnya seperti apa. Fitrahnya juga manusia untuk kemudian membandingkan dirinya dengan diri orang yang lain sebagai makhluk sosial. Itu riset banyak yang bilang seperti itu gitu kan ya. Tetapi gitu kalau segala sesuatu terlalu itu kan menjadi tidak baik. Termasuk ketika kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain yang kondisinya di bawah kita dan pada akhirnya ngomongin. Kalaupun orangnya berada dalam kondisi yang lebih bagus dari kita, dicari celah-celahnya kurangnya apa sih? Masa sih orang bagus banget, sempurna banget gitu. Kurangnya apa sih itu terus-terusan dicari gitu kan. Padahal kan segala sesuatu yang sifatnya kurang sehat ya untuk kita secara pribadi maupun untuk lingkungan gitu. Menciptakan lingkungan yang mendukung sesama perempuan dimulai dari kebiasaan kita dulu sebagai perempuan. Kurang-kurangin deh kebiasaan yang kurang baik dalam lingkungan kita. Kedua, kebalikannya, kita latih kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut, seperti mendengarkan dengan penuh empati, belajar untuk memuji perempuan yang lain, memuji dengan tulus ya. Ada beberapa memujinya res gitu kan ya, bukan untuk memuji tapi untuk hal yang lain. Jangan memuji dengan tulus, mendengarkan dengan empati, saling memberikan dukungan terhadap teman-teman perempuan kita yang lain. Lalu bisa juga dengan melatih skill positif bersama. Lakukan hobi, berkumpul dalam komunitas yang bermanfaat. Seperti Style Lovers, kalau saya percaya input dari Style itu sangat bermanfaat karena bahasan-bahasannya seringkali membantu kita para perempuan untuk kemudian menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan perempuan yang lain. Menerima kekurangan diri bukan berarti menerima penuh apa yang kurang, tapi juga belajar untuk menjadi lebih baik atas kekurangan-kekurangan tersebut, apa yang masih bisa dipelajari dan masih bisa untuk di-improve gitu kan ya. Nah, itu di Stylo tuh kontennya banyak banget yang kayak gitu. Kalau Style Lovers pasti sudah hafal gitu dengan konten-konten tersebut. Aktivitas bersama, hobi bersama, kemudian kegiatan-kegiatan yang disukai bersama, itu sangat bagus untuk dilakukan, melatih skill positif bersama sesama dengan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sesama perempuan. Lalu ciptakan ekosistem yang mendukung sesama perempuan. Seperti Stylo ini, salah satu ekosistem yang mendukung sesama perempuan untuk menjadi lebih sayang diri, lebih menerima diri, lebih hadir lebih hadir untuk keluarganya, mampu untuk memberikan kontribusi baik di dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam masyarakat bila memang itu menjadi lebih baik begitu kan ya. Sehingga ekosistemnya tuh supporting sesama perempuan. Jadi harapannya goals jangka panjangnya nggak ada lagi perempuan-perempuan yang justru menjatuhkan sesama perempuan, yang melakukan beauty shaming, body shaming dari perempuan sesama perempuan. Kan sedih ya seperti itu. Gitu.
Kurang lebihnya itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sesama perempuan, untuk menciptakan diri kita yang sayang sama diri kita, yang cinta sama diri kita, yang pada akhirnya bisa menerima kekurangan dan kelebihannya gitu. Teman-teman yang ingin mendapatkan kisah-kisah perempuan inspiratif dalam merangkul kecantikannya, boleh banget nih follow dan dengarkan podcast Semua Bisa Cantik di channel Spotify. Dan di sana akan ada berbagai cerita dari perempuan dengan beragam latar belakang dalam mendefinisikan arti cantik dan perjuangan mereka dalam melawan beauty shaming. Dan juga ada nih monolog dari psikolog mengenai topik stop beauty shaming. Jadi yuk segera dengarkan dan follow dan nyalakan notifikasinya ya.